Shalom jemaat blessing yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat, semua dalam aman dalam lindungan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sungguh Engkau baik, sangat baik, terlalu baik di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada pada pagi hari itu semua anugerah dan kasih-Mu yang dahsyat dan luar biasa Engkau berikan buat kami. Tuhan, layakkan kami untuk melayani Engkau. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Sehingga segala apapun yang kami kerjakan pada sepanjang pagi hari ini, itu benar-benar memuliakan nama-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi para singer, urapi terlebih lagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, agar semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih lagi Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Biar berkat kasih anugerah-Mu senantiasa ada dalam diri mereka. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mazmur 9 ayat 10 berkata, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Bukankah kita saat ini di dalam keadaan yang tersesak dan di dalam keadaan yang terinjak? Berlindunglah hanya pada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Dia yang akan membawa kita menjadi pemenang di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanlah perlindunganku. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku. Penolong di waktu susah. Sangat katakan Tuhan penolongku, Dia menjadi kekuatan kita. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku. Penolong di waktu susah. Angkat tangan, katakan haleluya. 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 Kau puji Dia. Haleluya. Haleluya. Kau sembah Dia. Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita dan kekuatan kita di saat-saat ini. Di saat-saat dunia yang tidak menentu, Tuhan yang menjadi kekuatan dan perlindungan kita. Tuhanlah perlindunganku. Yes, benar Tuhan. Dialah kekuatanku. Penolong di waktu susah.
tahu kami cinta Kau Tuhan. Masih semangat semuanya? Yes. Sing
mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita ada kesaksian pujian dari saudara Jessica dan Dela. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. kita pakai bahasa Mandarin saudara. Oh Aba, Tianfu, 是我要你而立，是用我呵护天赋你的心。哦阿爸，天父，是我要你而立，是用我呵护天赋你的心。 Katakan ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anak. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh ada pagi ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Pagi ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, dengan pengurapan yang baru. Kau mengurapi juga jemaat yang mendengar firman Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah kami sama-sama diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang berhasil. Kami adalah orang-orang yang beruntung di dalam hidup ini, karena kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pagi ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Saya mengucapkan Kyonghi Pacai. Ya. Kita di bulan Februari, tepatnya tanggal 1 kemarin kita ada Imlek ya, Kyonghi Pacai ya. Hari ini tema firman Tuhan yang saya akan bawakan bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, karena ini spesial Imlek. Jadi spesial Imlek kita akan berbicara tentang keberuntungan ya. Tentang keberuntungan. Bapak Ibu semua mau beruntung bukan? Kita mau untung, mendapat keuntungan dan juga menerima keberuntungan dari Tuhan. Amin. Ya. Kita nggak ada yang mau rugi. Ya. Kita maunya beruntung. Ya. Kita maunya beruntung. Ada yang namanya rugi? Nggak ada kan? Seringkali kita mau kasih nama anak kita Untung atau si Cuan, Seng Cuan, Cuan Gi, Cuan Seng. Si Cuan, maunya si Cuan nih, maunya kita nggak mau sit pun, nggak mau rugi. Kita maunya untung. Ya, Tuhan juga datang supaya kita hidup berkeuntungan, berlimpah-limpah. Ya, Dia datang supaya kita mendapat keuntungan. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang untung dan mendapat keuntungan dan senantiasa beruntung menurut kacamatanya Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana kita supaya kita menjadi orang yang beruntung? Ya, seringkali kita maunya beruntung ya. Kita ketabrak kereta juga bilang untung nggak apa-apa, gitu. Cuman motornya doang. Untung, kita semuanya mau untung. Tapi pagi hari ini saya mau terangkan dari ilustrasi aksara Chinese. Nah, ini kata untung seringkali diartikan fu, untung. Jadi kebanyakan restoran Chinese atau rumah-rumah orang Chinese di situ tertulis huruf fu, untung. Ya, di situ ada huruf fu, untung. Simbol ini adalah huruf Mandarin yang dibaca sebagai fu atau untung atau pull up atau hoki atau blessing. Ya, nama kita blessing, untung, keberuntungan ya. Jadi pull up atau penuh sering dipercaya bahwa simbol ini harus dipasang di awal Chinese tahun baru China, hari pertama dia suka taruh di rumah ya supaya ada keberuntungan, mengundang keberuntungan selama 1 tahun ke depan, hari-hari ke depan kita menerima keuntungan ya. Tapi di restoran Chinese huruf pu ini ditaruh terbalik supaya kenapa? Supaya berlimpah-limpah, penuh. Ya, karena kepenuhan jadi penuh, berlimpah-limpah. Keuntungannya penuh. Ya, orang Tionghoa seringkali membalik supaya ketika simbol ini terbalik, maka berkat keuntungan itu berlimpah-limpah, tumpah keluar. Nah, gitu.
Jadi saking penuhnya gitu loh. Kita kepengen penuh, berkat Tuhan kepengennya penuh ya. Orang Chinese memang luar biasa ya. Di situ dia kepengen berkatnya penuh, maka dibalik huruf U-nya itu dibalik ya, di pesta pernikahan, di pesta ulang tahun dia balik supaya penuh. Berkatnya itu berlimpah-limpah turun ke atasnya, ke restorannya ya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun pertanyaannya ya, menjadi pertanyaan buat kita, benarkah bahwa untung dalam usaha, dalam kehidupan rumah tangga dicapai dengan menaruh huruf ini? Gitu. Apa benar ya? Gitu. Kita sebagai orang-orang Kristen, apakah mungkin gitu huruf ini kita taruh di rumah kita, mungkin di meja makan atau di ruangan, itu menjadi untung gitu ya. Di tempat usaha, tempat kita bekerja, tempat di kantor, dimanapun kita pasang, di tempat pabrik kita pasang di rumah, atau di restoran, di toko. Ya, tapi di tempat toko saya sih saya nggak pasang ya. Nggak tahu Bapak Ibu, apa benar ya huruf ini menjadi keberuntungan? Karena huruf ini untung, blessing, berkat, kemakmuran ada di situ, ya. Ini yang menjadi apa benar ya? Apa yakin nggak? Ya, ini satu huruf U ini ada filosofi di balik simbol ini. Nah, ini simbol ini, ya, simbol ini ya, tadi huruf U itu ya. Nah, itu kan di depannya yang atas itu. Nah, ini hurufnya satu-satu. Nah, ini adalah Xian Sebang, Tuhan. Ini huruf ini adalah Tuhan. Nah, Tuhan ya. Tuhan, Xian, Tuhan. Nah, Tuhan ditambah Yi satu ya. Itu ada tadi di atas kan. Kita kalau lihat tadi huruf yang ini, huruf itu kan ada angka satu di atas. Nah itu ya, itu satu. Tadi depan Tuhan, Tuhan. Ada huruf satu. Ya ini I, satu. Nah di sini lagi ada lagi huruf ini kotak gitu ya. Ini ko, artinya ko atau mulut, ren. Jadi orang Cina kalau nanya berapa yang makan, berapa mulut yang makan gitu, ren, ren, Pak Ren, ada 8 orang yang makan, ada Pak Ren, ada 8 mulut gitu ya, yang makan gitu misalnya. Kalau di restoran, kau ini mulut, jadi ini menunjukkan orang ya. Nah ini ada tanda ini, di setengahnya ada salib, wah itu luar biasa, Tian. Ini berbicara tentang ladang. Nah, ini ladang atau taman yang sangat luas. Itu ada 4 di situ ya. Kotak itu ditaruh salib gitu ya. Keturunan orang Yahudi melalui Sem dan diturunkan melalui Yobab itu ada dinasti Chuan. Dinasti Chuan. Untung, keberuntungan itu asalnya dari orang Yahudi. Sem terus turun, anaknya Nuh itu turun. Yobab itu ke timur, ke Tiongkok gitu istilah katanya. Nah ditulis huruf ini. Jadi di situ artinya kalau ada Tuhan yang satu bersama kita, Adam, itu berada di Taman Eden. Tian itu ada 4. Ada Taman Eden itu ladang yang luas. Ya, di situ ada sungai Pison, sungai Gihon, sungai Trigis, sungai Efrat. Di situ Adam bertahun-tahun menerima keberuntungan sama Tuhan. Adam itu 900 tahun. Dia ada bersama Tuhan. Saya nggak tahu karena Alkitab nggak nulis. Adam berumur 900 tahun.
Jadi berapa tahun Adam bersama Tuhan menerima keberuntungan. Ya, itu artinya dari situ. Artinya ada satu hati dengan Tuhan, Tuhan di depan. Jadi Tuhan harus ada yang berada di depan. Dari satu orang bernama Adam itu ketemu Taman Eden. Taman yang luas. Jalan untuk memperoleh keuntungan, keberuntungan adalah ketika kita satu mulut dengan Tuhan, satu hati, sepakat, satu suara, adanya sehati atau in agreement, ada satu kesepakatan. Tuhan di dalam ladang, ya ladang kan tadi ladang kan, taman yang luas itu ladang kan. Di dalam pekerjaan kita. Jadi kalau kita ada di dalam pekerjaan Tuhanlah, pekerjaan yang kita lakukanlah sehari lepas hari. Kalau ada Tuhan di depan, ya artinya itu kita menerima apa? Keberuntungan, ya. Kita harus sepakat dengan Tuhan dalam pekerjaan kita. Jadi kalau kita bekerja, kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Saya percaya ada keberuntungan, ada amin. Ya, ada keberuntungan ya. Nah yang menjadi masalah, apakah kita akan menerima keberuntungan? Tadi kan saya tanyakan, huruf itu kalau kita taruh, apakah kita akan beruntung? Ya kalau kita nggak mengundang Tuhan masuk ya kagak beruntung ya. Buat apa tulisan aja ya. Tapi kalau kita melakukan, kita mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, maka kita akan menemukan keberuntungan ya. Kita akan menemukan keberuntungan. Nah, yang pertama keberuntungan cuma Tuhan yang bisa mengaturnya dan memberikannya gitu. Jadi keberuntungan itu cuma Tuhan yang bisa mengatur dan memberikannya. Jadi kalau buat apa tulisan ditaruh, tapi kita nggak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, nggak ada keberuntungan. Kita baca Pengkhotbah 11, Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 6 ya. Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan ayat 1-nya. Lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Jadi lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Kata lama setelah itu ditulis keberuntungan, hoki, God favor, hoki, keberuntungan hanya dari Tuhan. Nggak mungkin kita lempar roti ke air, kita akan menerima kembali. Roti itu akan hancur kan? Lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Jadi kita tunggu waktu Tuhan yang memberikan keberuntungan dengan kita. Amin. Nah, waktu lamanya itu waktunya Tuhan. Tergantung kita, ya. Keberuntungannya itu lama setelah itu. Berikanlah kebahagiaan kepada 7. Nah, 7. Ya, kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Ayat 2. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang terjadi di atas bumi. Jadi kalau kita ingin keberuntungan dalam hidup ini, kita berani berinvestasi. Bahkan bukan hanya 7, 8 orang kita investasikan. Waduh Pak, saya nggak punya uang buat berinvestasi. Tapi saudara punya tenaga, punya keahlian, punya talenta, punya segalanya. Hikmat Tuhan. Saudara bisa investasikan kepada 7 bahkan 8 orang. Itulah Tuhan kita mengajar kita hari ini. Bila awan-awan saat mengundang hujan, maka hujan dicurahkan ke atas bumi, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, ditempatkan pohon itu jatuh di situ ya tinggal tetap. Siapa senantiasa memperhatikan angin,
tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Tuhan mengajar kita berinvestasi. Jangan kita melihat angin, wah kita nggak berani nabur. Kita mau bekerja, hujan, nggak berani keluar. Kita takut kepanasan, takut hitam, nggak berani keluar. Itu orang yang takut. Waktu Tuhan kasih kesempatan kita menabur, menaburlah. Kapan kita tabur, kapan kita tuai, itu urusan Tuhan. Amin. Kita menabur terus. Urusan menuai urusan Tuhan. Urusan kita menabur. Amin. Menabur, menabur, menabur. Bahkan kata 7 atau 8 orang, tabur. Urusan menuai itu urusan Tuhan. Kapan kita tuai itu urusan Tuhan. Entah kita yang tuai, anak-anak kita tuai, cucu-cucu kita yang tuai, itu urusan Tuhan. Apa yang kita urus? Diri kita yang kita urus sendiri. Hari ini kita mau menabur kepada siapa orang? Silakan. Urusan menuai nanti urusan Tuhan. Amin. Berarti itu disebut keberuntungan. Jadi kita taburlah. Di saat kita diberi kesempatan, jangan kita melihat angin, melihat hujan. Kita jangan seperti orang Ambon yang lagi menjemur itu cengkeh. Waktu dia lihat, wih panas terik nih, beta mau jemur cengkeh, beta yang harganya mahal, dia jemur. Tiba-tiba mendung, waduh mendung, makin gelap ini, dia tarik tuh cengkehnya ke dalam. Kali dia lihat lagi, gak lama 5 menit lagi, dia lihat lagi, wih itu matahari terik sekali, jemurlah, beta jemurlah lagi kembali. Cengkeh dijemur lagi. 5 menit kemudian, ini gimana? Mau hujan katanya, hujan. Akhirnya dia bilang, teteh manis, beta kesal dengan teteh manis Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah tidak bisa mengatur cuaca, beta yang naik ke atas, Tuhan Allah yang di bawah, yang jemur cengkeh beta katanya. Iya. Jadi dia menabur takut-takut sama ini cuaca. Jadi tabur pagi-pagi, bangun pagi-pagi. Saya dibilang sama orang tua, kalau kamu nggak bangun pagi-pagi, rezeki sudah dipatok ayam. Itu orang-orang dulu ya. Rezekimu udah dipatok ayam. Jadi taburlah benihmu pagi-pagi hari. Tempatkanlah Tuhan sebagai utama dalam pekerjaan, ya. Kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup kita. Sumber dari segala keuntungan kita adalah Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam apapun yang kita kerjakan, tempatkanlah Tuhan sebagai yang utama. Dengan menempatkan Tuhan sebagai yang utama, maka kita dapat mempersilakan Tuhan sendiri yang pada akhirnya memberkati setiap usaha yang kita kerjakan. Menjadi sebuah keberuntungan. Amin. Iya. Ajak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibarat seorang petani yang bekerja siang malam untuk menaburkan benihnya. Ya, menanam, menyiram dengan mengaliri aliran irigasi. Saya percaya itu juga berkat akan hadir. Ya. Kita tidak tahu mana yang bertumbuh. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau menerima keberuntungan, kita cari Tuhan. Tempatkan Tuhan yang paling dahulu, paling depan. Tuhanlah yang dahulu. Berdoalah sebelum kita beraktivitas. Serahkanlah pekerjaanmu pada hari itu untuk Tuhan. Tuhan, saya serahkan seluruh pekerjaan saya, usaha saya. Ya,
apapun kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang mengatur. Ya, Tuhanlah yang memberikan keberuntungan buat Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, ya. Yang kedua, keberuntungan didapat ke kita hidup sepakat dengan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau hidup kita sepakat dengan firman Tuhan, maka saya percaya keberuntunganlah yang akan kita raih. Bukan masalah tulisan yang tadi, memang itu ada tulisan keberuntungan. Tapi keberuntungan didapat ke kita hidup sepakat dengan firman Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 8 katakan, ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, yaitu firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Ya. Jadi keberuntungan didapat ketika kita hidup sepakat atau selaras dengan firman Tuhan. Maka kita akan beruntung. Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Pekerjaan kita juga harus, usaha kita juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau baik ya katakan baik. Jangan kita mencuri, ya, mencuri misal timbangan, kualitas apapun. Kita harus menjual dengan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Kita akan membawa prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang mungkin kita baca setiap hari. Kita kan membaca firman Tuhan. Tidak boleh mencuri, ya jangan mencuri. Dengan merenungkan firman Tuhan, apakah itu mungkin terjadi keberuntungan? Saya percaya itu sangat mungkin akan mendapatkan keberuntungan dalam hidup kita. Amin. Iya, kalau kita bekerja dengan baik, menjual barang dengan baik, saya percaya ada keberuntungan dalam hidup kita. Ada keberuntungan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sepakat, selaras dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan tadi dalam Yosua. Kita harus renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Di dalam Ulangan 29 firman Tuhan ayat 9 juga katakan. Ulangan 29 ayat 9. Bapak Ibu bisa bantu? Ya, Ulangan 29 ayat 9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian. Perjanjian itu Alkitab. Itu perjanjian lama, perjanjian baru. Ini dengan setia. Supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Jadi kalau kita mau beruntung dalam hidup ini, biarlah kita menjadi pelaku firman di dalam dunia usaha, di dalam pekerjaan kita, di dalam aspek kehidupan kita, dalam aktivitas kita. Saya percaya kita akan beruntung. Ya, supaya kita akan beruntung. Kitab Mazmur 1 ayat 2 dan 3 juga berkata, Mazmur 1 ya. Mazmur 1 katakan kalau kita mau beruntung, berbahagialah orang yang tidak menurut jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, beruntung. Jadi
Kita harus sepakat dengan firman Tuhan kalau kita mau beruntung. Ya, akan terjadi dalam hidup kita mungkin hari-hari ini karena pandemi. Kita bisa kena PHK. Tapi kita percaya di masa-masa krisis ini Tuhan akan menolong kita. Ada keberuntungan. Loh kok bisa Pak? Ya bisa, pasti bisa. Yang kita harapkan mungkin nggak datang keberuntungan. Tetapi yang ternyata yang datang bukan keberuntungan. Tetapi masa-masa krisis pandemi ini memang banyak orang yang terjadi masa krisis. Bos-bos besar apapun hancur. Benar, saya dagang juga semakin hari semakin menurun ya. Tapi kita percaya masa-masa krisis itu dibungkus dengan masa-masa akan terjadi keberhasilan dalam hidup kita. Ini seringkali tidak dipahami oleh kita, yaitu bahwa keberuntungan seringkali menjadi blessing in disguise yang datang di tengah-tengah masa-masa krisis. Jadi keberuntungan sering berwujud masa krisis dan menjadi blessing in disguise, yaitu alias berkat yang tersembunyi. Ya, ada berkat-berkat tersembunyi di tengah-tengah pandemi ini. Amin. Bapak Ibu harus percaya. Teruslah berjuang. Jangan pernah menyerah. Berjuang. Oleh karena itu jangan mudah kita menyerah. Ketika bisnis kita hancur, ya, ketika pekerjaan kita kena PHK, ya, ketika mungkin apa yang kita kerjakan tidak menghasilkan, kita tidak memperoleh keberuntungan seperti yang kita harapkan, tetaplah kita berusaha dan mencoba lagi, terus berikan terobosan-terobosan baru dalam hidup ini. Ya, saya punya anak Michael namanya, yang baru menikah itu, dia di PHK. Dan dia biasa punya spesialis masak daging asap. Dan dia coba-coba di masa pandemi ini dagang daging asap secara online. Dan Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Walaupun dia di PHK, tapi dia melihat ada pertolongan Tuhan. Begitu juga hidup kita Bapak Ibu. Mungkin kita hari-hari ini sedang di masa-masa krisis, tapi saya percaya ada keberuntungan yang akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Ya, di dalam bahasa Chinese kata krisis itu adalah weiji. Wei itu artinya ada komposisi dua makna kata weisian, ada bahaya. Ya, di tengah-tengah krisis ada bahaya. Dan maka dari itu danger, ya. Maka dari itu kita persiapkan diri kita di tengah-tengah bahaya itu. Dan ditulis weiji itu jihui, kesempatan. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya kesempatan? Opportunity, apa prosperity, apa ya? Itu adalah peluang. Peluang, ya. Sebuah peluang. Jadi kata krisis itu bisa diartikan juga itu bahaya, itu juga peluang, itu juga kesempatan. Jadi keberuntungan itu muncul setelah melewati masa-masa krisis. Bapak Ibu tahu firman Tuhan mungkin kita baca. Mungkin kemarin kita dengar dari seorang hamba Tuhan tentang Daud. Daud di dalam 1 Samuel 17 ya. 1 Samuel 17 ayat 15 ya. Mungkin ayat 15 dan 17. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ayat 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum itu seepa roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Di ayat 20, lalu Daud bangun pagi-pagi. Itulah Daud.
Ayat 20-nya, Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sambil dia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Ya, ini Daud. Daud hanya ditugaskan oleh ayahnya untuk mengantar makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang. Ya. Tetapi dia melihat kesempatan. Dia mengambil sebuah kacamata yang sudut pandang perspektif Tuhan. Yang benar, di tengah-tengah sebuah krisis dia fokus walaupun Goliat itu bahaya. Ya kan? Bahaya. Dia harus melawan Goliat itu bahaya loh. Dia cuman biasa mengembalakan 2-3 ekor kambing. Tapi dia mengambil sebuah risiko sementara. Dia harus berani mengambil. Mungkin kita juga tidak berani mengambil untuk melawan Goliat, raksasa masalah kehidupan kita. Tapi kita belajar dari Daud untuk berani mengambil suatu tantangan. Karena dia biasa mengembalakan 2-3 ekor. Setelah dia mendengar rakyatnya dihina oleh Goliat orang Filistin raksasa itu. Tapi dia mengambil suatu perspektif, sudut pandang kacamata Tuhan. Untuk melihat masa depannya. Kalau Daud tidak berani menantang Goliat, saya rasa Daud adalah pengembala kambing domba yang 2-3 ekor aja. Tapi dia berani mengambil suatu tantangan bahaya itu untuk melawan Goliat. Goliat adalah gambaran dari sebuah krisis dan Daud berani mengambilnya. Mungkin kita dihadapkan sebuah krisis hari-hari ini. Ambillah kesempatan kalau itu memang kita berani mengambilnya. Ya, selama ini saya sering bersaksi, saya hanya seorang sales dan tidak punya apa-apa. Di saat saya diberi kesempatan sama Tuhan, saya berani mengambil risiko. Dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati saya. Disitulah ada keberuntungan dalam hidup saya. Saya hanya seorang sales yang berjalan selama 26 tahun jalan yang mengukur jalanan. Saya hidup di dalam roda motor saya setiap hari. Tapi saat itulah Tuhan membuka jalan. Dan saya berani mengambil risiko. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keberuntungan muncul biasanya setelah kita melewati masa-masa krisis hidup kita. Jadi jangan takut kita menerima keberuntungan dari Tuhan. Ambillah kesempatan yang ada, ambil. Jangan sia-siakan. Walaupun ini bahaya. Tapi saya percaya Daud berani mengambil keputusan itu. Dia mengambil batu yang licin di ayat 40 ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya. 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Daud mengambil berapa? 5. Saat dia berani mengambil 5, saat dia gagal 1, dia punya 4. Saat dia gagal lagi 1, dia punya 3. Saat dia gagal lagi di 1, dia punya 2. Saat dia gagal lagi 1, dia punya 1. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia cukup pakai 1. Dia cukup pakai 1. Tapi dia simpan yang 4. Begitu juga hidup kita. Mungkin kita mempersiapkan diri melawan raksasa. Tapi kita sudah mempersiapkan diri kita. Saat kita gagal 1, kita berjuang ambil lagi 1. Saat kita gagal lagi, kita berjuang lagi. Saat kita gagal, berjuang lagi. Jangan menyerah. Amin. Kerjakan terus. Seperti Daud. Daud sudah mempersiapkan 5 batu. Berarti dia sudah mempersiapkan diri untuk melawan Goliat.
persiapkanlah diri saudara. Andalkan Tuhan. Daud cuma pakai satu karena dia mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah keberuntungan muncul biasanya setelah kita melewati masa-masa krisis. Saya percaya Bapak Ibu akan diberkati Tuhan. Ya, Tuhanlah sumber keuntungan kita. Hanya ketika kita sehati sepakat dengan Tuhan, segala berkat, keuntungan dan keberuntungan akan mengalir dalam usaha pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, sertakan Tuhan. Tuhan yang paling depan. Sesuai dengan huruf Pu tadi ya. Tuhanlah yang paling depan. Maka saudara akan menerima keberuntungan dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan menerima perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Kita persiapkan diri kita, Bapak Ibu yang ada di rumah, untuk menerima perjamuan kudus. Kalau Bapak Ibu di rumah ada sirup atau panta atau roti, cracker, siapkanlah. Kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan pujian. Dengan darahnya, Yesus tebus dosa kita dan tukar hidup kita. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah. Katakan dengan darahmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah Bapakku. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita mau memperingati akan kasih-Nya, akan pengorbanannya luar biasa dalam hidup kita. Biarlah Dia yang memimpin hidup kita. Dia boleh berada bersama dengan kita di dalam tubuhnya, menyatu dalam hidup kita, bersepakat di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu angkatlah roti di tangan kananmu tinggi-tinggi di atas kepala, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Apakah roti yang kita pegang ini kita angkat tinggi-tinggi kata adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita terima tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan.
Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Engkau telah menyatu dengan kami. Tubuhmu ada bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami telah menerima tubuhmu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah cawan di atas kepala tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah yang besar Bapa. Menjadi orang-orang yang beruntung menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan untuk kami dan kami boleh bersepakat dan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Walaupun di masa-masa krisis, di masa-masa pandemi, kami percaya ada berkat-berkat tersembunyi yang Kau akan berikan dalam hidup kami. Amin. Dan kami akan menerima keberuntungan sesuai dengan waktu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Engkau memberkati seluruh jemaat GB Blessing Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Biar mereka juga boleh menerima keberuntungan yang daripada-Mu. Dan mereka akan melihat hari-hari baik. Ada kemakmuran di dalam Engkau. Ada berkat yang berkelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Kalau mereka turut akan kebenaran firman Tuhan. Bersepakat dengan firman Tuhan. Dan melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami percaya masa-masa krisis ini ada waktunya Tuhan. Supaya kami dibentuk semakin mendekat kepadamu. Semakin kami mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya dan kami percaya Tuhan, Engkaulah ada di tengah-tengah krisis hidup kami. Dan Kau akan memberkati kami, memberikan perlindungan buat kami, menjagai kami dari pandemi COVID-19 dengan varian yang baru Omikron ini Tuhan. Kami akan lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang menjagai umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Kalau ada yang isoman Tuhan di rumah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang beri kesembuhan, kesehatan buat jemaat GB Blessing yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Berkati pekerjaan usaha apapun yang mereka kerjakan. Engkau juga berkati umat-Mu yang ada di tempat ini semua Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau telah mengadakan buat kami. Dan kami telah menerima tubuh dan darah-Mu. Arti kami bersekutu dengan Engkau.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat hari ini. Engkau berkati bangsa dan negara kami. Engkau tolong keadaan bangsa kami. Berikan hikmat buat pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk dapat menangani masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong bangsa kami. Ada kedamaian, ada kesukacita, Amin. ada ketentraman di tengah-tengah bangsa kami. Berkati dari pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan. Kami percaya berkat-Mu ada buat bangsa kami. Pertolongan-Mu ada buat bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang akan memberi perpuluhan, memberi persembahan syukur, memberi persembahan kasih maupun persembahan sulung. Engkau yang memberkati Tuhan. Kami percaya tingkap-tingkap langit akan terbuka karena Engkau akan memberkati umat-Mu yang ada di tempat ini, baik yang di rumah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau pada waktu masuk, dan Tuhan juga akan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan yang memberkati keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Tuhan berkati dan Tuhan jagai. Tuhanlah perlindungan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau akan diberkati oleh pekerjaanmu. Tuhan yang memberkati pekerjaanmu. Tuhan yang memberkati usahamu. Ada keberuntungan dalam hidup kami, karena kami andalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini curahkan berkat-Mu buat jemaat GBBC. Terimalah berkat Allah, kasih anugerah damai sejahtera dengan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menyertai engkau sejak pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Yang terima berkat katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. 我赞美主，我赞美主。我赞美主，我赞美主，我敬拜他名，我将爱你，我敬爱你，为主你配得，我敬拜他，ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Engkau yang layak untuk disembah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai. Kita akan ketemu lagi pada ibadah minggu depan dan juga hari Rabu ada ibadah doa bersama-sama. Hari Sabtu ada ibadah doa pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.